Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel AMJ-SPI dan mari berasumsi. Jadi pada tanggal ini tepat pada momen 1 Juni, bertepatan pada lahirnya Pancasila. Tapi faktanya bahwa Islam pernah menjadi bagian dari dasar negara. Gimana kisahnya? Perdebatan dasar negara sebenarnya perdebatan yang panas pada saat kemerdekaan. Ada dua wacana saat itu. Yang pertama adalah wacana bahwa Indonesia harus menjadi negara Islam. Wacana ini didukung oleh Nasir dan Ahmad Hasan dari Persis. Kemudian ada Kiai Haji Agus Salim, Abdul Kahar Muzakar, dan Ki Bagus Hadikusumo dari Muhammadiyah. Selain itu ada tokoh tradisionalis seperti Kiai Haji Wahid Hasyim dari Nahdlatul Ulama dan Sekar Maji Kartosuwiryo dari Partai Syarikat Islam yang mendukung adanya negara Islam di Indonesia. Dan wacana yang kedua, yakni wacana yang berbalik 180 derajat dari wacana Islam. Mereka menginginkan bahwa negara Indonesia harus menjadi negara nasionalis sekuler. Wacana ini didukung oleh Insinyur Soekarno, Muhammad Yamin, dan Dr. Sutomo. Soekarno mengutarakan bahwa jika Islam menjadi dasar negara, maka itu hanya akan menguntungkan Islam saja. Dan ya, itu seperti tidak memikat orang-orang non-Islam. Jadi negara sekuler adalah salah satu solusi agar seluruh agama dapat menjalankan kewajibannya. Puncak perdebatan ini itu ketika rapat BPUPKI tahun 1945. Saat itu para tokoh Islam mendesak agar Islam dijadikan sebagai dasar negara di Indonesia dan mendapatkan angin segar ketika Panitia 9 dibentuk yang beranggotakan Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Mr. A.A. Remis dari orang Islam, kemudian ada Abi Kusno, kemudian ada Abdul Kahar Muzakar, ada Kiai Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Abdul Wahid Hasyim, dan Muhammad Yamin. Panitia ini berhasil memasukkan sila pertama yang berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Jadi ini angin segar atau mungkin garansi bagi para tokoh Islam untuk menjadikan Islam sebagai dasar. Dalam catatan biografi Muhammad Hatta, Hatta diberitahu oleh Jepang dan menemui Opsir Kaikun, mungkin angkatan laut. Dalam catatan autobiografi Muhammad Hatta, Hatta dipanggil dan disuruh untuk menemui Opsir Kaikun. Opsir Kaikun ini menginformasikan kepada Hatta bahwa wilayah yang dikuasai Kaikun, yang mayoritas adalah Katolik dan Protestan, mereka keberatan dengan sila pertama karena mereka tidak terikat. Tapi hal itu dibantah oleh Hatta karena Hatta yang saat itu berada di Panitia 9 yang mengonsep mengenai dasar negara, ia mengatakan bahwa Mr. A.A. Remis tidak keberatan dengan sila pertama, dan itu dibantah oleh Opsir Kaikun. Opsir Kaikun membantah bahwa Mr. A.A. Remis itu seakan-akan hanya berpikir hal itu hanya untuk Islam saja, tapi bagi pemimpin agama Protestan dan Katolik di wilayah Kaikun itu semacam diskriminasi. Di samping itu, Opsir Kaikun juga menjelaskan bahwa ada niatan Belanda yang mulai mengintai Indonesia. Jika masalah ini tidak dapat diatasi dengan baik, saya rasa jalan yang akhir adalah perpecahan, dan perpecahan ini adalah momen yang baik untuk Belanda kembali ke Indonesia. Mendengar alasan akhir tersebut, Hatta mulai berpikir dan akan menginformasikan hal tersebut kepada rekan-rekannya. Kemudian setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945 dan pada tanggal 18 Agustus 1945 diadakan rapat panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Sebelum rapat, Muhammad Hatta mengumpulkan orang-orang yang mendukung mengenai wacana Islam dan sila pertama. Hatta menginformasikan bahwa seharusnya kita harus menghapus 7 kata dari sila pertama. Awalnya mereka merasa keberatan, tapi ketika Hatta mengutarakan bahwa Belanda sudah mengintai Indonesia, mereka mulai menyetujui untuk menghapus 7 kata tersebut karena masalah utama yakni adalah persatuan. Mereka bersepakat untuk menghapus 7 kata dalam sila pertama. Ini ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kisah yang menarik, bahkan nih wacana mengenai negara Islam sampai sekarang masih panas untuk diperdebatkan. Yang menjadi pertanyaan nih, pantas gak sih Indonesia menjadi negara Islam? Bahkan nih, isu-isu negara Islam sampai sekarang masih hangat untuk diperdebatkan. Menarik, jadi pantas gak sih Indonesia itu jadi negara Islam? Oke, sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Mari berasumsi di kolom komentar dan jangan lupa like dan subscribe. Oke, jangan lupa juga share ke teman-teman kalian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.